Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi perkuliahan kita adalah menuliskan apa yang kita ketahui, gitu ya. Nah, sambil berlatih menyusun skripsi, berlatih memenuhi persyaratan munaqosyah dan lain sebagainya, termasuk juga kita coba untuk mewujudkannya dalam satu peluang publikasi karya mahasiswa. Saudara, boleh saudara sekarang yang sedang online ya, yang sedang online itu searching ke ketikan aja di Google ya, JESTT ya. Jurnal, mohon maaf ya, relevansinya mungkin lebih ke prodi lain. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan, JESTT. Itu milik Universitas Airlangga. Nah, ternyata isinya adalah artikel mahasiswa S1 ya. Itu ingin saya sampaikan di sini agar apa? Agar bisa menumbuhkan motivasi saudara untuk menulis makalah kelas itu dalam format artikel jurnal. Jadi kalau saya ditanya, Pak Anton emang ada contohnya mahasiswa menulis dalam format artikel? Ada, sekarang banyak di banyak perguruan tinggi yang saya tahu. Nah, JSTT itu Airlangga itu ternyata sejak 2017. Jadi kalau sekarang 2021 berapa? 4 tahun yang lalu lah ya, mereka sudah memulai itu. Mereka sudah memulai sebagai respon dari surat edaran Dirjen Dikti. Ya, bahwa mahasiswa S1 di akhir nanti itu menjadi syarat, kalau di kita menyebutnya munaqosyah ya, kita semua menyebutnya munaqosyah, itu syarat sidang skripsi. Jadi boleh sidang kalau mahasiswa sudah punya publikasi. Nah, oleh karena itu saudara, seperti yang juga saya pernah sampaikan di pertemuan awal, materi perkuliahan, materi dalam bentuk narasi tulisan itu kan tinggal dibaca. Sekarang kita punya punya hak untuk mengakses apapun yang ada di internet itu ya. Dan hari ini search engine terpopuler adalah Google ya. Jadi gunakanlah Google itu semaksimal mungkin agar apa yang kita butuhkan terutama untuk proses pembelajaran kita itu bisa tersedia dengan bisa kita peroleh dengan relatif lebih mudah gitu. Jadi ya memang ada trade off ya, ada trade off itu ada apa? Ada yang satu tidak ada kan gitu. Jadi ketika saudara tidak bisa luring atau belum bisa luring, maka penggantinya adalah daring. Ketika daring, maka pengganti buku-buku fisik sekarang menjadi buku-buku elektronik ya, menjadi publikasi elektronik. Yang asalnya publikasi fisik sekarang menjadi publikasi elektronik. Dan tadi yang saya kirim di WA Group itu adalah contoh konkret ya, contoh konkret bagaimana kita bisa mewujudkan, menuliskan apa yang kita sudah ketahui itu dengan kelengkapan sumber-sumber. Contoh tadi ya, yang jurnal itu. Baik, saya mulai share screen saja ya. Saya mulai share screen. Nah, ini. Jadi ini kan artikel kita itu kita berlatih itu kan dari sini ya. Dari sini. Dari tulisannya Amalia Puspita. Tuh. Kemarin kita sudah sampai kepada abstrak ya dan kata kunci.
Nah sekarang untuk memasukkan pendahuluan, untuk mengisi pendahuluan, ini kan hak asuh anak akibat perceraian. Judulnya kan seperti ini ya. Dan judul-judul saudara itu ya silakan saudara membuatnya, dan saya lihat kemarin itu sudah banyak yang mengirim di WA grup ya. Maksud saya ya mengirim sebagai bentuk laporan bagus ya, terima kasih. Tapi maksud saya silahkan tuangkan dalam kertas kerja saudara, gitu ya, dalam kertas kerja saudara. Nah nanti sekaligus kalau kita akan mengirimkannya ke dalam jurnal, saya sendiri sudah menyediakan jurnalnya, ya. Saya sendiri sudah menyediakan jurnalnya sehingga bisa kita gunakan. Nah, itu. Nah, ada hal lain yang perlu dipahami ketika kita akan mengirim ke jurnal, template. Jadi istilah lain yang berhubungan dengan template itu adalah format selingkung, format yang sama. Jadi wadah yang sama. Kayak kita belajar nasrif lah ya, fa'alayah mulu. Nah, itu kan template-nya tuh. Mauzunnya itu nasoro yansuru kan gitu ya. Itu seperti itu. Sehingga nanti bentuk font dan lain sebagainya itu sudah tercetak dengan sendirinya tanpa harus difikirkan oleh penulis. Yang penting penulis itu punya tulisan, punya judul, punya unsur-unsur atau struktur yang harus ada dalam satu tulisan itu, tinggal dimasukkan saja ke aplikasinya. Aplikasinya adalah LaTeX ya, dan editornya adalah Overleaf. Itu yang tadi saya kirim itu ya. Jadi saya berharap semua sudah registrasi agar bisa menggunakan akun Overleaf-nya secara gratis untuk mewujudkan tulisan kita itu. Baik, kita sekarang kembali dulu ke artikelnya Puspita, dan silahkan saudara-saudara melakukan hal yang sama untuk apa yang saya lakukan ini. Jadi saudara punya judul, saudara punya, jadi mohon hari ini judul selesai lah ya. Dan nanti pada saat jadwal UTS keluar, itu mohon dikirimkannya nggak ke WA grup lah ya, dikirimkannya ke saya mungkin nanti bikin Google Form ya, dikirimkannya ke sana, dikirimkannya via Google Form sehingga nanti bisa langsung ketahuan ya, bisa langsung ketahuan, kemudian langsung mengurut berdasarkan NIM ya, langsung berurut berdasarkan NIM sehingga pengecekannya mudah. Tuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa yang dituliskan oleh Amalia Puspita sebagai contoh ini. Nah, kita akan menuliskan bagian pendahuluan. Setelah kita judul selesai, abstrak selesai, kata-kata kunci selesai. Nah, di pendahuluan kan kita butuh narasi untuk pendahuluan itu. Kita lihat judulnya hak asuh anak akibat perceraian. Nah, logika akademik kita itu akan menggiring bahwa judul ini berada dalam tema besar perkawinan. Gitu ya. Jadi mungkin saudara bertanya, Pak Anton, itu gimana ceritanya bisa dapat ini? Ya, itu gimana ceritanya? Ya googling aja ya. Saya googling sebentar. Ikatan sebentar. Jadi saya googling welcome template de jure. Ini ya. Nah, saya ketikkan PDF das ikatan suami istri dalam Islam. Gitu, dapat nih. Ya. Jadi sekarang nggak ada alasan, aduh Pak Anton saya nggak punya sumbernya, nggak ada alasan. Saya aja googlingnya barusan kok. Ya, gitu. Dapatlah ini nih, ya. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Apa yang ingin saya munculkan di sini atau apa yang harus saya munculkan ketika perceraian itu berada dalam topik besar perkawinan ya. Ya ini. Ya,
Ini contoh ya, contoh. Jadi nanti saudara menulis skripsi juga lakukan hal yang sama lah ya. Dan hari ini kita berlatih. Oke, jadi ini diklik, dapatlah ini. Ya, dapatlah ini. Itu. Kemudian ini diunduh, dapatlah ini. Ya. Nah, masalahnya ini dikunci. Nggak bisa copy paste. Ya, nggak bisa copy paste. Agar bisa copy paste, silahkan di convert. Ya. Ini convertnya. PDF to Word Converter online. Ya, setelah itu di-download, diunduh, dapatlah ini. Oke. Dapatlah ini, sorry, bukan yang itu. Dapatlah ini nih. Ya, itu. Ini yang tadi saya kemudian kirim. Kita akan menggunakan bahan ini dalam hukum Islam. Akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Itu ya. Kita masukkan ke dalam pendahuluan. Itu. Nah, kita copy ini deh. Ya. Nanti Kopassus ya. Copy paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Ukuran sedikitnya berapa sampai pada lolos similarity. Gimana caranya? Saya udah kirim itu belum? Thesaurus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu Thesaurus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nanti kita pakai untuk memparafrase. Ya, untuk memparafrase kosakata yang kalau kita ini copy paste jepret gitu kan, ini kita berarti plagiat. Kita hindari plagiat itu dengan melakukan parafrase. Oke. Copy ya, masuk ke barusan. Oke. Ini kita pastikan di sini. Tuh. Gitu ya. Dalam hukum Islam, ini kalau saya reviewernya, ini koma nih. Akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata. Nah, seperti itu ya. Nih. Contoh parafrase, akad kita ganti dengan ikatan. Bukan hanya, kita ganti dengan tidak hanya. Ya, itu perkara perdata, perkara silakan mau diganti apa? Persoalan ya. Persoalan data semata. Nah, bagi saya karena di sini sudah ada hanya, maka sematanya saya buang. Tuh. Melainkan juga ikatan, nah kan gitu ya. Diganti dengan akad. Akad suci yang sangat kokoh. Misakon golizon. Gitu ya. Misakon golizon, misakon golizon. Gitu. Itu aja dulu lah. Nanti urusan transliterasinya nanti saya kirim link YouTube saya ya.
yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan pada Allah. Nah, Allahnya mau tambah SWT Subhanahu wa taala. Seperti inilah parafrase itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau nanti dicek similarity-nya, kesamaannya itu berubah tuh. Kalau yang tadi jebret itu 100%, ini mungkin turun. Tuh ya. Nah, sambil kita belajar menulis, kita kan belajar materi. Ya, Anda di antara saudara ada yang bertanya, Pak Anton materinya apa? Ini materinya. Ya, gitu. Dan setahu saya, saudara sejak SMA juga udah dapat ini. Ya, bahwa perkawinan itu adalah misakon golizon. Kalau nggak percaya silakan ya buka lagi buku-buku agama di SMA ya. Ada ini karena saya tahu karena kan anak saya juga baru masuk kuliah ya, gitu. Itu seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita kembali membahas murni materi tanpa saya memberikan bekal kepada saudara sebagai calon akademisi, ingat ya, S1 itu akademisi. Beda dengan diploma 4. Kalau diploma 4 nggak perlu bukan tidak boleh ya, tidak terlalu menekankan pada wilayah akademik diploma 4 itu. Diploma itu lebih ke vokasi. Kalau strata 1, S1, S2, S3 itu akademisi. Gitu. Jadi bagaimana berlatih sebagai akademisi. Di antaranya adalah itu tadi. Makanya lahir keluar surat edaran Dirjen Dikti dan itu 2012 loh suratnya. Jadi berapa? 9 tahun yang lalu. Pelaksanaannya ya ada yang enggak juga sampai sekarang belum. Gitu. Terlepas dari itu semua, saya merasa berkewajiban menyampaikan ini kepada saudara agar sense of academic saudara-saudara itu bisa bisa tercipta dengan secara simultan ya, secara simultan. Saudara kuliah, saudara belajar materi, saudara belajar melacak sumber-sumber kan gitu ya. Itu toh nanti di akhir saudara kan bikin skripsi. Oke, gitu ya. Tuh. Ini pendahuluan, ini seperti ini. Nah, oke. Ada sub pendahuluan yang harus puspita dan yang lainnya dengan pola yang sama ya. Jadi kalau misalkan ini puspita kan judulnya seperti ini. Bagi yang kebetulan milih apa? Kewarisan. Nah, itu ya. Jadi hak asuh anak akibat perceraian. Nah, ada 2 konsep dari judul ini, hak asuh. Hak asuh anak itu apa sih? Ini jadi subjudul. Kemudian perceraian itu apa sih? Ini jadi subjudul. Oh, ya. Itu ya. Ini pendahuluan nih. Ini sub pendahuluan, hak asuh anak dan perceraian. Ceritalah apa yang dimaksud dengan hak asuh anak. Gimana cara ceritanya? Googling lagi. Gitu ya. Hak asuh. Tuh. Udah muncul nih hak asuh anak dalam Islam. Saya kan belum nyari ya. Nih. Hak asuh menurut kompilasi hukum Islam. Ini ada. Nih ya. Tuh, KHR Republika. Oke, kalau kita ingin buku, ingin ngetipnya dari buku. Ini more books. Hak asuh anak. Nih, ya. Oke, halaman 40 nih. Tolong diingat ya, nanti kita buka. Nih. Dari sekian perkara tentang asuh anak pada pengadilan agama, terdapat perkara di mana ya. Tuh. Ya.
Ini memang tidak bisa copy paste karena ini kan image ya, gambar ini. Ya, sekarang kalau misalkan Anda membutuhkan ini, ya terpaksa Anda beli ya sebagai buku wajib mata kuliah ini. Nih, hak asuh anak. Ya. Ya, ini mana? Hak anak atas nasab. Nah, bisa dari sini. Ya. Oh, nih jenis hak, hak-hak anak. Nah, berarti kan bisa dari sini masuknya. Ya, hak-hak anak. Tuh, bisa dari sini nih. Ya. Oke. Oh, ini nggak ada jualan e-booknya. Ya, oke. Nanti kita cari yang ada jualan e-booknya bentar. Yang jelas ini bisa dikutip ya. Ini bisa dikutip. Ini apa nih? Oh, penentuan hak asuh berdasar kepentingan terbaik anak. Nih, hak asuh anak merupakan salah satu cabang dari hukum keluarga yang mendapat perhatian cukup masif dari penggiat hukum. Ya, hak asuh anak adonan dalam hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam. Nah, ini kan kalau kita lanjutkan, ini halamannya dibatasi ya. Oh, mari kita lihat ini jual nggak? Ah, dijual. Gimana caranya beli ini? Ini 64.000 ya. Oke, mari kita lihat dulu. Ini buku ini kalau kita beli fisik berapa nih? Ini ya. Rp68. Oke. Kalau ini 64. Ya, beda. Tapi ini belum pajak ya. Jadi kalau lihat di Shopee jadi lebih murah fisik ya. Kalau lihat di Shopee jadi lebih murah fisik. Tapi kan ongkos ini belum. Oh, gratis ongkir. Kalau pengirimannya ke Jakarta Pusat, kalau ke Bandung, itu. Ya silakan saudara lebih paham lah ya yang pembelian online itu. Saya ingin memperlihatkan bagaimana ini buku ini dibeli. Ya, ini. Nah, caranya ini di blog. Ya. Copy, saya pasti kirim ke WA group ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang saya akan beli buku ini. Ya, caranya gimana? Ini nih. Nah, ntar. Saya stop share dulu ya. Ah, gini. Biar kelihatan ya. Oke. Bisa klik nih. Bisa klik ya. Oke. Terus di sini ada buy ebook. Saya klik ya. Sini tertulis beli.
64.000. Saya klik beli ya. Oke. Ini tertulis beli dengan satu kali klik, dengan sekali ketuk. Ya. Nah. Pembayaran tidak berhasil, sistem sibuk. Nah. Nah, pembayaran berhasil. Ya. Nah, dengan cara begini saya baru bisa buka yang halaman ini. Ya. Gimana caranya saya reload? Sekarang kan udah saya beli ya. Ini halaman berapa nih? Halaman 129. Berarti halaman 130 yang asalnya tidak saya baca, tidak bisa saya baca, saya coba reload sekarang. 130 ya. Oh, masih belum. Sebentar, saya harus ganti akun. Harus ganti akun. Bentar. Nah, saya harus ganti akun. Buku apa barusan tuh? Tolong dibaca judulnya. Pengantar juri metrik. Pengantar juri metrik dan penerapannya. Oke, kita buka books. Oke, sudah muncul di layar saudara ya. Kita buka books. Nah, ini kan. Nah, ini sudah masuk ke playbook saya. Tuh. Ya. Kita cari di halaman 130. Ini tarik ke halaman 130. Tuh, yang tadi nggak bisa saya baca, sekarang menjadi bisa saya baca. Oke. 127, 12, nah ini ya, 130. Gitu ya. Tuh. Jadi kalau ingin memperoleh materi tinggal baca. Ya, makanya ada istilah buku wajib itu. Ya. Oke. Andai, mohon maaf ini ya, saudara misalkan terkendala untuk beli karena satu dan lain hal lah ya gitu. Ya, substansinya hak asuh itu ada bertebaran dimanapun. Ya, gitu. Hak asuh anak. Tonton lah, saya nggak mau beli buku itu. Oh, saya masih terkendala dan seterusnya. Ya, sudah, nggak apa-apa. Nih, ini ada nih. Hak asuh anak sesuai peraturan perundangan Indonesia. Tuh, kan ada di sini. Ya. Kalau misalkan kita ingin tahu dalam Islam, berarti di sini kita ketikkan dalam Islam. Oh. Tuh. Hak asuh anak dalam perceraian siapa yang paling berhak? Ini bisa dikutip oleh Puspita dan oleh yang lain ya, yang
Polanya sejenis saja, sama aja gitu ya. Jadi ada semacam struktur, lagi-lagi saya menggunakan istilah template ya. Jadi judul, abstrak, itu judulnya kewarisan, maka kewarisan, jepret, kewarisan, carilah di sini. Indorepublika.co.id, hak asuh dalam Islam siapa saja yang berhak dapat. Kita buka. Ya. Nah, gitu. Tuh. Ya. Tuh. Nah, hak asuh anak dalam Islam apabila orang tua kandung anak berhalangan hadir. Tuh. Ini menggunakan bahasa yang sangat halus ya. Kan tidak selalu dengan perceraian. Tuh, kita kan dapat materi ini. Tidak selalu melalui perceraian, tidak selalu karena adanya perceraian. Hak asuh anak dalam Islam itu, tapi berhalangan hadir. Itu ya. Tuh kan. Maka hak asuh kepada anak itu berpindah dari kerabat terdekat ke pihak yang dari pihak ibu. Ya. Ini saudara mau angkat ke skripsi, silakan. Nah, ini ada persyaratannya. Nah, gitu. Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadis yang dipilih oleh Puspita. Gitu ya. Ini hadis yang dipilih oleh Puspita. Jadi, saudara, seperti itulah belajar sebagai akademisi itu ya, sebagai akademisi itu. Jadi kalau saya kemudian bercerita hak asuh anak dalam Islam, bla 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 bla, ya mohon maaf ya, itu kan tidak ada perubahan proses pembelajaran dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Gitu? Oke. Silakan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Kalau lanjut, mari kita lihat apa yang tadi saya kirim itu. Ya. Oke. Saudara, saya sudah ini. Bentar. Share-nya belum. Saudara, ini jurnal yang saya persiapkan untuk menjadi bermuaranya tulisan saudara. Dan ini ada tulisan kakak kelas. Sinta Uswatun Hasanah, ada Maulana Ibrahim, Rangga Asari, dan seterusnya ya. Sampai sini. Ya, mereka punya tulisan ini dari mana? Dari laporan PKL. Ya. Ini married during the COVID-19 pandemic in Ciahur Beti Ciamis tahun 2020. Tuh. Ya. Ini abstraknya pakai bahasa Inggris. Ini kakak kelas ya.
Iya, baru tahun kemarin nih. Sekarang semester 7 berarti. Ya, belum lulus tuh. Ya, ini seperti ini. PDF-nya belum muncul. PDF-nya belum muncul. Ya, ini baru contoh bagaimana mahasiswa S1 bisa menulis artikel jurnal dari laporan PKL-nya. Ya, nih contoh aja nih. Ya, ini juga sama. Ya, jadi kan ada sekarang ini kan ada ada apa? Ada bimbingan dulu ya, semacam kursus pernikahan kan, sebelum 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 dua mempelai bersatu di satu pelaminan, dalam sebuah pelaminan, itu kan ada kursusnya dulu. Nah, bagaimana prospek dan prosedur itu dilaporkan oleh siapa? Adam Maulana Ibrahim ini, ya, yang terjadi di KUA Cigombong Bogor. Ini, ya, this paper examines the implementation of a bride and groom course at KUA Cigombong District Bogor Regency. Ya, ini kalau ini mau direview, ini KUA mestinya kan sudah ada terjemahannya, ya. Office of Religious Affairs itu KUA ya. Ya, ini berarti kalau mau disingkat ORA bukan KUA, gitu ya. Tuh, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan overleaf itu, sekarang saya kembali menggunakan tulisannya Puspita, ya, kan? Nah, oke, saudara, ini saya saya perlihatkan saja dulu bagaimana tulisan ini masuk ke template. Ini kan judul ya, judul kita copy, kemudian kita masuk ke ini. Nah, ini ya, ini de juror, Journal of Law and Legislation Studies. Oke, nah judulnya kita timpahkan, kita masukkan ke judul. Ini paper title, artikel title. Ini artikel title ya, judulnya masih artikel title. Sekarang kita ganti dengan judul Puspita. Ya, nih, hak asuh anak akibat perceraian. Ini kita recompile, ini berubah otomatis. Tuh. Lihat ya. Jadi kita selaku penulis nggak usah mikir lagi ini fontnya apa, besarnya berapa, warnanya gimana, ceritanya warnanya jadi biru, itu udah bukan urusan kita. Itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat siapa ini, Amalia Puspita. Kita copy ya, kita masukkan namanya. Kita ganti John Smith ini. Di sini nih, author. Nih, John Smith ganti dengan paste ya. Nah, kita recompile. Separate. Tuh. Jadi Amalia Puspita. James Smith-nya mau ganti siapa? Amalia nanti mau ngajak siapa?
ngajak dosen sebagai penulis kedua. Pak Anton, kenapa dosennya jadi penulis kedua? Itu dewanya itu disimpan di akhir. Jadi andai penulisnya 5, Amalia mau ngajak 5. Siapa? Ya, penulis keduanya siapa? Asisten siapa? Baru lulus S2 setahun yang lalu misalkan. Penulis ketiganya siapa? Pak Burhan misalkan gitu ya, ketua prodi. Penulis keempatnya saya misalkan gitu. Ya, kan saya lebih tua dari Pak Burhan. Gitu ya. Itu kan bisa begitu. Ya. Gitu. Jadi saya penulis terakhir. Ya, penulis satu posisi sebelum terakhir ketua prodi. Nah, sebelum Pak Burhan siapa? Sekretaris prodi siapa? Bu Nur misalkan, kan bisa begitu. Ya. Nah, baru penulis pertamanya yang punya naskah. Siapa? Amalia Puspita. Oke, sekarang contoh aja lah ya. Ini James Smith-nya diganti sama siapa? Sama saya lah ya. Contoh aja nih. Nah, sebentar. Sudah muncul. Muhammad. Nah, kita compile ya. Ini James Smith-nya rubah nanti. Tuh. Amalia Puspita orang mana? Tinggal di mana? Di Bandung, Pak. Asli Bandung. Iya, Pak. Oke, punya teman sesama mahasiswa hukum keluarga di UIN Medan misalkan, punya nggak? Enggak. Di luar UIN Bandung ada teman nggak? Banyak, Pak. Sesama hukum keluarga? Ada. Boleh disebutkan? Buat contoh aja. Oh, boleh, Pak. Coba ditulis Mutia, di Pak, chat, namanya. ditulis di chat Zoom, ditulis di chat Zoom nama dan perguruan tingginya. Iya, Pak. Tulis di chat Zoom ya. Ntar saya bikin kopi dulu. Ya. Oke, mari kita lihat chat. Mutia Hartati ya. Oke. Berarti ini alternatif lainnya ganti dengan Mutia Hartati ya. Oke. Oke, Mutia Hartati, ini M-nya besar, A-nya besar. A. Oke, kita recompile. Tuh. Jadi ya, Mutia Hartati. Sekarang, ini contoh aja ya.
Afiliasi ini 1, University of Example. Ini diganti dengan UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. UIN, Sunan Gunung Jati. Londonnya ganti dengan Bandung. United Kingdom-nya ganti dengan Indonesia. Yang kedua ini, ya penulis kedua nih, ini Universitas Islam Bandung. Bandungnya ditulis karena jadi nama. Dan ditulis 2 kali, yang ini jadi kota. Unisba. Ini Indonesia. Apa cuma Indo? Indonesia. Nah, mari kita recompile. Jepret. Berubah ya. Nih. Nah, inilah saya biar agak besar ya. Saya tarik. Oh. Oke. Sekarang email Puspita itu ini ya. Amalia. Nah, ini kita copy. Kita kembali ke sini. Simpan di sini. Corresponding author-nya kan penulis pertama nih. Ini John Smith diganti dengan Amalia. Ya. Ini John Smith diganti dengan Amalia. Ini udah. Jadi ini source ini ya, source atau rich text ini tempat kita mengetik dan ini adalah hasilnya. Untuk melihat apa yang kita ketik, klik recompile. Gitu ya. Nah. Gitu. Sekarang kita kembali ke MS Word. Sini. Oke. Hak asuh anak akibat perceraian ya. Ini kita copy ya. Kita masuk ke Google Translate. Pak Anton di videonya kan Microsoft Translator ya, silakanlah dilakukan. Ini saya menggunakan Max ya. Jadi khawatir ada salah pijit tombol lah. Google Translate. Ya. Ini Indonesia ya, mana? Nah, ini ya, Indonesia. Paste. Nah, child custody due to divorce. Nah, ini benar nggak istilah ini? Kita lacak. Nah, ini child custody, hak asuh. Child custody in divorce. Oh, wah, ini ya, dapat ini. Wah, ini kutip lah oleh Amalia. Ya, jadi kalau saudara mulai hari ini mendengar jurnal Scopus apa sih? Iya, yang kayak begini nih awalnya. Ya. Pak Anton emang ada ya satu yang tembus ke Scopus ada. Itu UNJ itu mahasiswa UNJ. Saya ada di YouTube saya. Saya nggak tahu udah saya kirim atau belum ke grup ya. Itu skripsinya tembus. Iya, Bulan. Nah, oke. Santuy. Kepijit mic jadi muncul suaranya. Santai. Oke, ya. Jadi itu contoh ya. Oke. Jadi ini kita masukkan lagi ke mana tadi? Mana barusan? Nah, ini ya. Ini.
Oke. Ini yang judul yang bahasa Indonesianya kita pindahkan ke abstrak. Ini kan abstrak ada judul nih. Ya, abstrak ada judul nih di bawah nih. Nih. Judul. Kan bahasa Indonesia. Ya kan ke sini. Nah. Oke, kita recompile ya. Jepret. Oh. Pindah ke sini kan? Ya kan, karena pindahkan ke sini. Ini the title-nya ganti oleh judul yang berbahasa Inggris ini. Nih, the title. Nih ya, abstrak, the title, spread. Tuh. Jadi ya, oke. Sekarang abstraknya yang punya Amalia, nih. Kita copy. Kita pakai Google Translate dulu aja ya. Oke. Mari kita pastikan di sini. This article discusses child custody due to the parental divorce based on the hadis. History ini kan riwayat. Riwayat itu selalu bukan selalu ya, seringkali diterjemahkan history. Nanti kita ganti. Ya. Oke. Ya. Jadi narration. Ini friend itu kan sahabat, bukan friend lah. Companion ya. Sahabat Nabi itu companion. Name Abdullah bin Amr because it refer to the ini history lagi. Narration ya. This article was written by choosing Takhrijul Hadis as the method of study. The narration of the hadith is of authentic quality. The article revealed that it is the wife of the husband who divorced her. Ini bahasa Inggrisnya nggak enak ya. Nanti kita pakai Grammarly lah. All the biological mother of a child who is more entitled to take care of the child. Ya. Or the biological mother of her child who is more entitled to take care of the child. This can be seen clearly from the statement in the hadis. Ya, sebagai riwayat in the hadis of ya. Ya, terjemahan Indonesianya ini kita blok, kita copy. Masukkan lagi ke sini. Abstrak. Mana tadi? Ini ya. salah ngeklik. Sorry. Ini ya. Sampai sini. Pasti kita recompile, jepret. Tuh. Oke. Nah, yang bahasa Indonesianya ke sini. Mana? Ini.
Gitu ya. Ini. Recompile, jepret. Oh, nah, berikutnya kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci, lihat lagi apa yang dimiliki oleh hak asuh anak, perceraian, tahrij, hadis ahkam. Kita copy ke Google aja. Ya, child custody before tahrij hadis ahkam. Copy dari sini. Nah, ini ya. Ini 1, 2, 3 diganti. Oke. Ini pakai double dash. Oke. Dari hadisnya nggak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Kan itu konsep. Konsep itu nggak usah diterjemahkan. 1, 2, 3-nya dibuang. Nah, recompile ini rubah nih. Nah, saya mulai memperkenalkan setting tulisan ya. Kan tahrij hadis itu bahasa Arab, jadi bahasa asing. Biar miring jadinya ini slash ketikan teks. Pilih yang ini nih, teks IT. IT itu italik ya. Nah, cukur awalnya tarik, pindahkan sini. Nah, ini tahrij hadisnya jadi miring deh. Recompile. Tuh, jadi miring ya. Jadi bukan kontrol I. Ini kontrol I-nya pakai ini kalau latex ya. Teks IT. Demikian juga hadis ahkam. Ya, boleh copy lah dari sini sampai sini ya. Di sini, pastikan. Di sini kurawalnya tutup. Recompile. Oke, sekarang kata kunci bahasa Indonesianya kita lihat. Nih. Kita simpan di mana? Tidak di sini, tapi di atas. Kok begitu? Ya inilah template-nya. Nih. Ini ya. 1, 2, 3 ya. A. S. Comment. Ini comment. C. Nah, ini sama, ini pakai double dash. Nah, oke, 1, 2, 3 ini. Sekarang kita recompile, rubah dengan seperti ini. Jepret.
Ya, dapat ya? Nah, gitu. Sekarang introduction-nya. Ini kenapa Pak Anton di situ ada bismillah. Ini membuktikan bahwa template bisa menulis bahasa Arab, menulis huruf Arab ya. Nih, contohnya. Ya, ke bawahnya ada tuh. Ya, bisa menulis rumus matematika kalau mau. Nah, bisa menginsert gambar. Nantilah itu ya, urusan menginsert gambar dan lain-lain ada tayangannya. Bisa menginsert tabel. Ini menulis ayat Quran. Ya, ini menulis ayat Quran nih. Ya. Ini mengutip teks Arab, ini terjemahannya. Ya, nih. Itu. Ya. Dan ini adalah referensinya. Ya, ini referensinya. Pantun saya ingin bahasa Indonesia dulu. Ada, ini kan template English ya. Ada nanti template bahasanya. Ya, ini saya kasih contoh saja dulu ya. Kasih contoh saja dulu bagaimana template bahasa bekerja. Ini ada self ARX CLS nih. Ini programnya nih. Ini kita klik. Ya, kelihatan ya. Ini ada tertulis English. Diganti dengan bahasa. Kecil ya. Bahasa. Bahasa. Ya. Ini recompile. Ini referensi berubah menjadi pustaka. Tuh. Acknowledgement-nya nggak berubah, Pak Anton? Ya enggak. Ini harus diketik sendiri. Nanti saya kirim template yang bahasanya ya. Yang acknowledgement menjadi ucapan terima kasih. Tapi pustaka ini otomatis karena ini sistem. Bukti berubah, ini Figueredo dan ini asalnya N. Kalau kita balikin lagi ke Inggris, ini ke English, ini yang asalnya dan, ini berubah kembali ke N. English, ya. Ini recompile, ini berubah nih, dan ini berubah menjadi N. Tuh. Oke. Nah, prinsipnya di antara prinsip ilmiah itu, semua kutipan di body text itu ada di referensi. Dan yang ada di referensi adalah yang ada di body text. Aplikasi ini bisa membuktikan itu. Kita lihat. Nih. Ya. Nih. Nah, kalimat dari sini sampai sini ngutip ini nih. Tuh. Ya. FW09 ya. Ini FW09 nih. Klik ya. Tuh. Oke. Terus mana lagi? AL34. Ini kita klik. Tuh. Ya. Mana lagi? A38, klik. Nah, ya. Mana lagi? CHO 1415. Ini malu halamannya. Tuh. Tuh. Ya. Oke. Ini kembali ke sini. Oke, kembali ke artikelnya siapa? Oke. Ini pendahuluan, kita copy. Masuk ke Google Translate. Pastikan. In Islamic law, the marriage bond is not only a civil matter, but also a very strong sacred contract. Misakon galizon.
related to belief and faith in Allah Subhanahu wa taala. Thus, there is a dimension of worship in marriage. For this reason, marriage must be properly maintained so that it can last forever. And what is the purpose of marriage? Namely, the realization of purpose family. Sakinah, mawaddah, warahmah can be realized. Kita kutip, kita copy, cepret. Ya, masuk ke sini. Kita simpan di pendahuluan. Mana pendahuluan? Sorry. Nah, kita kembali dulu ke sini ya. Ini. Untuk lihat ini kan di dapur nih. Yang CLS itu dapur. Kita kembali ke teks kita. Nah, introduction, cari introduction. Ini. Yang bismillah itu ya. Anton, ini kok nggak ada tulisan lorem ipsum ini nih, lipsum 1 2. Itu lorem ipsum ya. Sekarang ini kita lihat. Sudah lihat ya. Kita pastikan yang tadi. Sebentar. Bisa. Nah, ya. Kita compile. Tuh. Kita compile. Bismillahnya hilang. Tuh. Itu ya. In Islamic law, the marriage bond is not only. Nah, sekarang subsection. Apa subsectionnya? Ini. Hak asuh anak. Oke. Hak asuh anak dan perceraian ya. Ada 2 subjudul ya di pendahuluan. Nah, ini subsectionnya. Hak asuh anak. Guys, saya compile ya. Ini berubah nih, subsection berubah menjadi hak asuh anak. Tuh. Yang kedua apa tadi? Perceraian. Ya. Tuh. Ini boleh kita copy paste lah ya. Aduh, macet nih. Diketik aja. Subsection. Ini ya. Pilih, ketik perceraian. Ya. Nah, asuh anak kita menggunakan dummy text ya, yang lorem ipsum itu. Nah, kalau dummy text di LaTeX cukup ini ketikan. Lipsum. Lipsum 1. Nah, itu kan lorem ipsum tuh. Ya. Saya compile.
ya. Ini lipsum 1. Nanti diganti dengan uraian apa itu yang dimaksud dengan hak asuh anak. Nih, dari mana ngambilnya? Dari buku yang tadi itu. Ya, dari buku yang tadi itu. Ya. Kita butuh 2 paragraf misalkan. Nah, ini dummy text-nya lipsum 1, 2. Jadi ada 2 paragraf ini, nanti nambah 1 paragraf di sini. Tuh. Itu ya. Tuh. Ini perceraian. Motif ayat Quran tentang hak asuh anak, kutip. Ini ganti yang ini dengan teks Quran. Ya. Tuh. Seperti itu. Ya. Tuh. Nanti kan kalau udah terbit, Anda sudah lulus, Anda butuh uraian hak asuh anak. Lihatlah tulisan kita ini, kita semua. Ya. Gitu. Di mana? Di jurnal ini. Di jurnal De Juror. Ya. Nih, jurnalnya ini nih. Nih. De Juror. Ya. Ini. Nah. Ya. Ini jurnalnya. Nah, ya. Isinya diantaranya dan diantaranya tulisan Anda. Tuh. Begitu? Siap? Siaplah. Ya, silakan ada yang bertanya. Ini kelihatannya 4 kelas masuk ya? 4 kelas atau 3 kelas? Ya pokoknya ada perwakilan dari tiap kelas ya. Gitu. Soalnya ini pesertanya berapa? 71. Wah, itu ya. Ini 71. Jangan lupa isi attendance. Saya tidak menyebut ngisi absen. Nah, absen itu kan tidak hadir. Ngisi presensi kalau mau, ya. Nah, karena di INAUS kita attendance disebutnya, ya silakanlah isi attendance sesuai jadwal. Jadi kalau yang sekarang KPHA nanti KPHB nanti PIA pada Jumat, PIB-nya pada asar. Itu ya. Kelas kita itu. Itu. Nah, jadi sekarang saya tinggal menunggu saudara-saudara, progres saudara-saudara. Jadi kalau kemarin saudara-saudara itu kirim ke WA Group, nah sekarang saudara-saudara isi akun overleaf-nya masing-masing. Nah, template-nya nanti saya kirim. Template yang tadi itu ya, nanti saya kirim. Baik, Pak. Nah, itu. Oke. Farhan, paham ya? Kelihatannya Farhan paling paham nih. Senyum-senyum terus dari tadi nih. Mantap. Ya. Begini saudara, andai saudara berminat ya nanti, kan saya harus regenerasi. Jurnal itu harus panjang usia sampai hari kiamat itu. Ya. Andai di antara saudara yang berminat ngelola jurnal, saya tawarkan loh. Saya tawarkan ya. Jadi kalau Farhan tinggal di mana Farhan? Tinggal di Cilenyi, Pak. Ya. Aslinya orang mana? Aslinya orang Tegal, Jawa Tengah. Orang tua Di Jawa, Jawa Oke. Tengah. Ya, sekarang kan ada dengan teleoffice kan kita bisa sekalipun tinggal di Kutub Selatan kan nggak soal ya, asal ada internet aja kan. Nah, Ya, kan Pak. gitu ya. Gitu. Jadi kalau Farhan berminat, mari gabung saya.
Ya, dan tidak hanya Farhan, yang lain siapapun yang berminat. Jadi andai di antara saudara ada yang punya passion tulis menulis, nah saya menawarkan karena saudara calon akademisi, mari kita berlatih bersama. Nah, istilahnya itu ya, berlatih bersama. Saya sampai sekarang masih suka bertanya ke tutor saya waktu saya pelatihan itu. Jadi saya nih yang sudah profesor ini, ketika saya tidak tahu, ketika saya mengalami masalah dan seterusnya, saya kontak kembali tutor saya dulu. Ya. Ini gimana nih? Saya sepertinya perlu pencerahan, perlu penjelasan. Dijelaskan. Gitu. Nah, mumpung sekarang saudara masih fresh, ya, masih fresh, masih semester 5, nggak terlalu banyak yang difikirkan, ya. Nah, saya berharap prestasi saudara-saudara nanti itu ya melebihi saya lah ya, gitu. Oke? Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada sudah kita cukupkan saja dulu. Tinggal nah, jadi nanti metodenya tahrij ya. Nanti. Nah, sekarang silakan semua mahasiswa mengisi pendahuluannya apa, ya. Kemudian subjudulnya ini berdasarkan judul, ya. Jadi kan kalau judulnya hak asuh akibat perceraian, berarti dipecahkan dari sini hak asuh. Jadi hak asuh, perceraian jadi perceraian, ya. Ini kita gunakan lorem ipsum yang tadi itu ya. Nah, ini ya, yang tadi. Nah, ini. Nah, itu ya. Perceraiannya juga sama. Tinggal diisi oleh apapun yang saudara temukan di referensi itu tentang hak asuh dan tentang perceraian. Nanti setelah saya kirimkan template-nya, saudara boleh mencoba sendiri ke akun Overleaf-nya masing-masing. Ya, itu. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini. Ya. Jadi hak asuh anak ini pakai dummy text, perceraian juga pakai dummy text. Nanti ini oleh Puspita dan semua mahasiswa lainnya disesuaikan dengan judulnya masing-masing. Hak asuh anak, ini misalkan hadisnya yang kemarin itu siapa? Yang kewarisan itu, nah ini ya berarti kan ya di sini berarti terkait dengan apa ashabul furud misalkan gitu ya, atau apa sisa tirkah misalkan gitu ya. Nah di sininya silakan. Apa yang dimaksud dengan ashabul furud, apa yang dimaksud dengan tirkah, jelaskanlah di sini sedapat mungkin dulu ya, sedapat mungkin dulu. Nanti metodenya minggu depan kita bahas. Jadi sekarang hari Jumat sampai dengan malam Jumat minggu depan, insya Allah kita saudara berlatih mengisi ini, gitu ya, berlatih mengisi ini. Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Iya. Oke, selain Farhan, yang lain ada yang mau bertanya? Pak, ini nanti ada di link YouTube-nya nggak, Pak, buat tutorialnya? Ada dong. Baik, Pak. Siap. Ya, gitu. Yang Anda membutuhkan sesuatu, Anda boleh chat di grup atau japri ke saya. Pak, saya butuh anu. Nah, kalau anunya itu sudah saya upload di YouTube, nanti saya share link.
Kalau belum, nanti saya bikin. Insya Allah. Gitu ya. Gitu. Kayak tadi kan registrasi saya bikin tutorialnya, ya. Ada yang belum berhasil? Kalau ada yang belum berhasil, dilihat ulang pelan-pelan, diikuti. Ada berapa orang yang berhasil? Boleh mengacungkan tangan? Itu. Jadi kalau sudah ada yang berhasil, ya terima kasih ya. Kalau sudah ada yang berhasil, berarti bahan tutorial sudah benar karena ada yang berhasil. Nah, andai ada yang belum berhasil, berarti ada langkah yang terlewat atau ada ya mungkin kendala tertentu lah ya, gitu. Nggak usah panik ya. Yang belum berhasil tidak usah panik. Kuliah dengan saya dilarang stres. Haram stres ya. Iya, ini belum berhasil, gimana nih? Oh, nggak bisa tidur. Nggak usah, nyantai aja. Nyantai ya. Kuliah dengan saya nyantai ya. Ingat itu ya, nggak usah panik. Itu termasuk, ini mohon dicatat ya omongan saya ya, termasuk andai saudara dapat tugas mata kuliah lain yang deadline-nya tidak bisa berubah. Oke, dahulukan dulu mata kuliah itu. Dengan saya nyantai aja ya. Ingat ya, dengan saya nyantai. Dahulukan dulu tugas dari dosen lain yang deadline-nya nggak bisa berubah. Pokoknya kalau minggu depan nggak masuk tugas, nggak lulus, nah itu dahulukan aja dulu. Dari beliau-beliau itu ya. Dari saya nyantai aja. Oke? Iya, gitu. Musim COVID itu harus jaga imun. Gitu ya. Musim COVID itu harus jaga imun. Oke, andai cukup, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal hidayah billahi fi sabilil haq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi